Tips ini urgent banget harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya, beauty entrepreneurs yang ingin membuat produk kosmetik sendiri dengan cara maklun. Agar teman-teman bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan ekspektasi Anda, yang bagus, dan bisa memuaskan konsumen Anda. Dan saya sampaikan ini juga agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama yang kurang mengenakan pada saat kerjasama maklun. Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Octavianti, Beauty Brand Consultant dan founder beautybiz.id. Hari ini saya akan share ya tips buat teman-teman semuanya yang ingin membuat produk dengan cara maklun ya. Mungkin Beauty Entrepreneurs sudah melihat video-video saya sebelumnya. Kenapa sih ini penting banget harus saya tekankan lagi ya? Karena setelah kita membuat brand strategi, itu kan sebenarnya untuk membuat orang terpikat dengan brand kita, berkesan gitu kan. Kemudian tertarik dan akhirnya membeli produk kita kan. Dan pada akhirnya nanti akan ada engagement, kemudian tujuan akhir branding ini kan sebenarnya untuk menciptakan ikatan emosional dengan mereka sehingga brand kita kelihatan lebih stand out dan juga akan selalu dipilih. Nah, setelah mereka tertarik, mereka akan beli kan ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat dengan customer journey yang sudah pernah saya share di video sebelumnya, setelah mereka aware dengan brand kita, dengan produk kita, kemudian kan mereka akan beli kan. Nah, pada saat beli produk itu ada satu hal yang penting banget, yaitu experience. Jadi setelah di awal itu experience terhadap marketing tools atau aset yang kita miliki, misalnya melalui website, kemudian marketplace, kemudian customer service kita yang super ramah banget, yang sesuai dengan karakter brand kita, pada saat mereka sudah beli. Nah, experience berikutnya ini yang penting banget, yaitu pada saat mereka mencoba produk. Karena ingat, orang beli produk karena harapannya adalah memberikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi kan. Kalau ternyata pada saat di aplikasi aja itu udah nggak enak banget, kemudian dicoba di wajahnya itu bukannya malah membaik, tapi malah misalnya beruntusan, itu kan sebenarnya akan menciptakan experience yang kurang enak ya. Nah, itulah kenapa pada saat sekarang ini Anda baru develop produk, pastikan bahwa produk itu sudah bagus pada saat Anda coba sendiri atau misalnya dengan cara panel sebelum Anda lempar ke pasaran gitu loh. Jadi pastikan dulu. Nah, itulah kenapa sebenarnya pada proses product development gak bisa buru-buru gitu. Jadi sebenarnya product development itu kan butuh proses kan ya. Jadi proses pada saat Anda membuat produk konsep, kemudian membuat prototype ya atau sampel, kemudian setelah oke semuanya baru diproses selanjutnya kan, misalnya dengan BPOM dan seterusnya. Itu butuh proses gitu, nggak bisa buru-buru, terutama untuk produk-produk yang custom, yang sesuai dengan request teman-teman sendiri, misalnya formula A tambah B, kemudian juga formnya mau seperti apa gitu. Jadi di sini yang saya perlu tekankan adalah kita harus memastikan bahwa produk kita bagus sebelum kita lempar ke pasaran. Jadi jangan sampai begitu dapat sampel pertama dari pabrik tanpa dicek terlebih dahulu, hanya dilihat tampilan aja langsung oke produksi. Itu karena terburu-buru gitu, semuanya serba in a rush. Padahal untuk membuat produk itu nggak bisa in a rush ya. Kecuali beauty entrepreneurs beli yang sudah siap jadi, yang ada di pabrik tersebut, yang memang sudah jadi, sudah tersedia dan mereka juga sudah melakukan stability test dan seterusnya gitu, sehingga sudah siap Anda beli. Itu pun juga kita harus cek sendiri lagi gitu. Aplikasinya bagaimana, teksturnya seperti apa, kemudian kecepatan meresap ke dalam kulit seperti apa, terus after feel-nya kayak gimana, itu semuanya harus dicoba gitu. Jadi perlu kita teliti lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat sampel dari pabrik, harus dicoba dulu, pastikan dulu ini sudah oke atau belum. Saya yakin banget beauty entrepreneur semuanya ini pengen punya bisnis yang long term kayaknya, yang sustain, nggak yang hit and run gitu. Jadi launching produk pertama kejual terus langsung selesai, enggak kan, pasti ingin bisnisnya itu jangka panjang gitu, sustain. Nah, itulah kenapa experience dari brand kita, dari produk yang dirasakan oleh konsumen itu harus sebaik mungkin. Karena ini penting banget buat reputasi brand kita gitu. Lalu bagaimana cara memilih pabrik yang bisa memenuhi ekspektasi kita? Pastinya sudah ada sertifikat CPKB, kemudian kalau bisa juga udah ISO, servisnya juga baik, kemudian fisiknya ada, dan kalau bisa teman-teman memang benar-benar tahu itu lokasinya ada di mana gitu kan. Terus kalau misalnya masih bingung juga mudah banget tuh, misalnya mau cari produk dengan spesifikasi tertentu. Cara awalnya itu saya sudah sebutkan di video sebelumnya ya, bahwa kalau sekarang ini Anda pengen bikin produk dengan spesifikasi tertentu, kemudian juga sudah ada produk yang udah terlebih dahulu di pasaran, tinggal dimasukkan aja brand acuan dan juga produk acuan di website BPOM. Nah, di situ kan nanti akan ada pabrik pembuatnya gitu. Nah, biasanya produk dengan brand yang udah terkenal, pabrik pembuatnya itu hanya menerima dalam bentuk
PT dan kuantiti yang besar gitu. Jadi jika Anda belum yakin bisa membuat segitu banyak, jangan khawatir juga sih. Sebenarnya banyak juga perusahaan yang mau melayani dengan kuantiti kecil. Tapi ingat lagi bahwa mau pabrik besar atau kecil itu sebenarnya bukan penentu keberhasilan juga. Karena yang bicara itu adalah nantinya kualitas produknya gitu. Nah, bagaimana menentukan kualitas produknya? Seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari produk konsep, produk ini untuk apa, untuk siapa, pakai di mana, kualitas sampel setelah brief. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab kita nih untuk mereview sampelnya, untuk koreksi apa yang kurang, apa yang belum. Terus kemudian stability test, belum lagi masalah clinical test sehingga kita bisa klaim, misalnya bisa untuk membantu mencerahkan selama sekian-sekian. Jadi, produk yang bagus itu adalah sebenarnya produk yang memenuhi ekspektasi konsumen. Nah, ekspektasi itu dari mana? Dari janji yang kita berikan kan gitu. Jadi itulah kenapa produk ini memang penting banget karena ada kaitannya dengan experience, ada kaitannya dengan reputasi brandnya kan. Tapi keberhasilan bisnis kosmetik ini juga ditentukan dari strategi brand, kemudian strategi marketing, teamwork, dan juga budget kan. Jadi produk itu penting tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Jadi jangan tergiur dengan pabrik yang menjanjikan terlalu cepat. Tanyakan ke diri Anda sendiri deh, Anda cari yang cepat atau cari yang efektif, dan andai Anda customer, Anda juga pasti nggak mau kan pakai produk yang dibuat asal-asalan. Jadi untuk beauty entrepreneurs yang ingin membuat brand kosmetik berkelas seperti brand-brand yang ada sekarang yang udah gede-gede ya, yang udah established, teman-teman mulai dari sekarang juga harus mulai serius banget mempersiapkan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.